Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Najwa Azhara dengan NIM 208233031, seorang mahasiswi dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah review singkat dari hasil menonton sebuah teater drama yang berjudul Cahaya Rumah Ayah karya Anes Prabu. Drama yang berjudul Cahaya Rumah Ayah ini mengisahkan tentang keluarga Pak Surya almarhum yang tinggal di sebuah pelosok desa dan menolak memasang listrik di rumahnya sebagai bentuk dari prinsip hidup mereka. Istrinya, yaitu Bu Surya, tetap memegang teguh wasiat tersebut meskipun beliau sudah tua dan sakit-sakitan. Anak-anak mereka, yaitu Abdi dan Amara, sempat menentang keputusan sang ibu, terutama Amara yang lelah menjadi bahan gunjingan warga. Namun, Bu Surya tetap bersikeras meyakini bahwa cahaya sejati adalah cahaya akhirat. Ketegangan sempat memuncak saat warga desa mendesak keluarga itu untuk mengikuti perkembangan zaman. Dalam kondisi sakit, Bu Surya berkata bahwa lampu boleh dinyalakan setelah ia tiada. Di akhir cerita, saat warga mendatangi rumah Bu Surya jatuh sakit dan meninggal dunia. Drama itu pun ditutup dengan suasana haru saat Abdi dan Amara memeluk jenazah ibunya. Didasari oleh relevansi tema yang diangkat, yaitu konflik nilai dan tradisi dalam sebuah keluarga sederhana, wasiat untuk tidak memasang listrik memicu ketegangan internal keluarga dan eksternal dengan masyarakat desa. Kegigihan keluarga Pak Surya untuk tidak menyalakan listrik dalam rumahnya membuat warga geram karena dianggap kuno dan menolak kemajuan zaman, yang kemudian menyusahkan warga serta desa-desa yang lainnya. Karakterisasi dari aktor yaitu terkait ekspresi dan bahasa tubuh. Semua aktor dalam pementasan drama Cahaya Rumah Ayah oleh Teater Mata Hati ini menunjukkan kemampuan ekspresi yang baik. Mereka berhasil menciptakan kesan yang mendalam dan membuat penonton dapat merasakan emosi yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Dalam adegan ketika 4 orang tetangga bertamu ke kediaman Bu Surya, kemudian bergosip di sana, ekspresi salah satu tetangga yang bergosip di sana terlihat sangat natural dengan ekspresi wajah yang kesal, risih, dan marah yang bergabung menjadi satu. Dari adegan sedih hingga adegan lainnya, semua aktor mampu mengekspresikan emosi yang tepat, membuat penonton dapat merasakan kesedihan, kegelisahan, dan ketegangan yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian, bahasa tubuh oleh aktor utama yaitu Abdi menunjukkan posisi tubuh yang sesuai dengan peranannya, seperti ketika tengah berbicara bersama ibunya di ruang tengah. Abdi duduk menghadap Bu Surya dengan kontak mata serta kontak fisik berupa sentuhan di tangan sang ibu. Aktor lain pun tampak menunjukkan bahasa tubuh yang sama, yakni sesuai dengan peran dan situasi yang mereka hadapi dalam cerita drama tersebut. Seperti pada tokoh Bibi Minah yang berjalan mondar-mandir di dalam rumah ketika Bu Surya pergi keluar rumah. Pembentukan karakter dalam pementasan ini sangat mengandalkan kesesuaian emosi, seperti setiap aktor yang berhasil mencocokkan mimik wajah mereka dengan emosi yang diperlukan, seperti sedih, marah, kesal, dan juga cemas. Kemudian, vokal yang mendetail, penyesuaian intonasi yang jelas dan kuat untuk Abdi, kemudian lemah dan terbatuk untuk Bu Surya adalah kunci untuk membedakan dan menghidupkan karakter. Bahasa tubuh menunjukkan gerakan yang spesifik seperti sentuhan kasih sayang serta mondar-mandir kegelisahan, digunakan sebagai penanda psikologis karakter dalam drama tersebut. Alur yang digunakan dalam pentas drama tersebut yaitu alur maju, di mana menceritakan tentang Abdi yang pulang ke rumah kemudian berbicara kepada ibunya terkait pemasangan listrik di rumah dan ibunya menolak usulan tersebut, hingga terjadi puncak konfliknya ketika warga mendatangi rumah Bu Surya dan mendesak mereka untuk memasang listrik agar tidak menyulitkan warga di sekitar mereka. Kemudian untuk musik, sinkronisasi elemen musik dan suara dalam pementasan ini sudah cukup baik dengan mendukung alur cerita dan emosi setiap adegan.
Musik latar yang digunakan selaras dengan ritme pementasan, membantu memperkuat transisi suasana dari satu adegan ke adegan yang lainnya. Misalnya ketika adegan kehilangan Bu Surya, musik bernuansa sedih, mengalun tepat saat dialog meninggalnya Bu Surya berlangsung, sehingga mampu meningkatkan intensitas perasaan penonton. Namun, pada beberapa bagian lain, sinkronisasi masih dapat ditingkatkan, terutama dalam efek suara pendukung seperti langkah kaki, hembusan angin, atau suara benda jatuh agar lebih menyatu dengan gerakan di panggung. Dengan peningkatan detail tersebut, tata suara akan semakin realistis dan membantu menjaga kesinambungan suasana antar adegan. Secara keseluruhan, sinkronisasi musik dan suara dalam pementasan ini sudah efektif dalam memperkuat pesan drama. Nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam drama Cahaya Rumah Ayah karya Anes Prabu Sajarwo ini mengandung berbagai nilai sosial budaya, terutama yang berkaitan dengan kritik sosial terhadap isu-isu kemasyarakatan. Nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam drama tersebut meliputi kritik sosial, yaitu drama ini mengangkat tema kritik sosial yang menunjukkan adanya kepedulian terhadap persoalan-persoalan dalam masyarakat dan dinamika kekuasaan atau pengaruh eksternal yang mempengaruhi pilihan pribadi. Kemudian, keteguhan dan wasiat. Salah satu aspek yang ditampilkan adalah potret keteguhan seorang janda, yaitu Bu Surya, dalam menjaga wasiat yang menyiratkan nilai-nilai tentang pentingnya memegang janji, tanggung jawab keluarga, dan penghormatan terhadap keinginan orang yang telah meninggal dunia. Nilai didik dan moral. Seperti halnya karya sastra dan seni teater pada umumnya, drama ini mengandung nilai didik dan pesan moral bagi penontonnya. Secara umum, drama berfungsi sebagai cerminan budaya masyarakat dan media untuk merefleksikan nilai-nilai sosial serta dilema moral atau etika yang berusaha mempengaruhi persepsi publik dan membentuk narasi budaya. Kesimpulannya yaitu, dengan berfokus khusus pada akting dan desain panggung, review ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis produksi teater Mata Hati dengan drama yang berjudul Cahaya Rumah Ayah. Tujuan ini untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam pertentangan antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan material. Secara keseluruhan, tujuan review ini telah tercapai dengan hasil yang secara rinci menggambarkan kelemahan dan kekuatan artistik dalam pertunjukan drama tersebut. Drama ini perlu diapresiasi dengan begitu baik karena Teater Mata Hati merupakan teater yang didirikan oleh siswa-siswi SMP dan mereka mampu menampilkan sebuah pentas drama yang begitu memukau, sehingga pentas ini sangat perlu diapresiasi dengan luar biasa. Sekian hasil review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.